Sudah ada Ibu izin. Ini lepas jagung. Nah, ini minuman jeruk, Ibu. Tanpa pengawet ya. Tanpa pengawet, Ibu. Boleh promosi. Minta promosi, Ibu. Produk jus jeruk kasturi selasih menyehatkan. Nah, kemudian ada es jagung, Ibu. Siap. Ini ada kunyit asem. Ini dari Cikarang. Dan belum ya? Ya, yang kacang. Siap. Dari UMKM Cikarang Selatan, Tambun, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Serang Baru, Kedung Waringin, Selondok, Ibu. Siap, ada yang lain juga, Ibu. Nah, ini ada jus jagung, Ibu. Khas Bekasi. Siap, dari tepung. Ayo. Pegang produknya masing-masing, Bu. Ayo. Ini ada jus jagung, Ibu. Berkenan nyobain, Ibu. Ada jus jagung. Berkenan dicicipi, Ibu. Best seller. Tanpa pengawet. Pak Menteri berkenan nyobain, Pak Menteri. Bapak Kapolri, mohon izin. Jus jagung. Gimana Bapak? Rasanya enak. Ibu. Manisnya karena Ibu yang minum ya. Soalnya Ibu udah manis. Ada ketan jagung, Ibu. Ya, ini ada es pisang hijau. Jenderal, berkenan? Berkenan Bapak Menteri, Pak Kapolri, dicobain. Esnya. Es pisang hijaunya Bapak. Bapak. Berkenan nyobain Bapak? Oh, udah. Oh, mau kacang. Bapak. Siap. Ketapang. Berkenan lepet Bapak, Pak Menteri, Jenderal. Manyos. Ya, siap Ibu, siap Ibu, siap. Siap Ibu. Ya. Ini benih, Bu, benih jagung yang produksi di belakang nanti untuk panen. 2 tongkol, ya, maksi 2 tongkol.
jadi dua. Dan itu nutrisi. Ya. Sudah di belakang lokasi yang dipakai ini. Termasuk kita mekanisasi. Ini menggunakan drone penyemprotan nutrisi itu Bu. Dan tanam kita di front planter juga Bu. Gitu. Itu Pak. Ini untuk nanam jagung Ibu? Tanam. Ya. Benihnya Bu. Benihnya Gitu. Nanti bisa diatur mau 1 biji, 2 biji Bu. Itu. Dan nanti tersedia efisiensi tenaga gitu. Dan waktu. Jadi nggak bungku-bungku Ibu. Gitu. Pak Kapolri. Betul, Pak. Item ininya mungkin. Item front planternya. Gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Mbak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri dan juga rombongan tamu undangan untuk menuju tempat yang telah kami sediakan. Dan untuk hadirin tamu undangan lainnya kami mohon untuk berdiri. Kami mohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Kembali kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Siti Hediati Soeharto SE, yang kami hormati
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Direktur Utama Perum Bulog Republik Indonesia, Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani SOS MH Mhan. Yang kami hormati pejabat utama Mabes Polri, yang kami hormati para Kapolda, pejabat utama dan Kapolres, beserta Forkopimda yang hadir secara langsung maupun virtual, yang kami hormati para Direktur Utama perusahaan BUMN dan swasta di bidang perkebunan, peternakan, dan perbankan atau yang mewakili, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh asosiasi dan kelompok tani yang hadir, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia yang telah diberikan, kita dapat hadir dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 4 tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa bersama, di mana doa hari ini akan dipimpin oleh Penata Tingkat 1 Haji Dayat SAG. Kami silakan. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan, izinkanlah kami menyampaikan doa dengan tata cara Islam. Oleh karena itu, dimohon dengan hormat Bapak, Ibu yang non-Muslim untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan karunia-Mu, saat ini kami dapat melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025. Ya Allah, rahmati dan berkahi acara ini. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, jadikanlah hasil panen ini sebagai rezeki yang baik dan penuh keberkahan. Limpahkan manfaatnya bagi para petani, masyarakat, serta bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan bangsa kami. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon Engkau memberkahi kiprah dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan stakeholder yang senantiasa hadir mendampingi masyarakat, menjaga keamanan, serta mendukung program ketahanan pangan nasional. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan tarian panen jagung dari Sanggar Maulina yang merupakan binaan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi. Selamat menyaksikan.
Kita berikan aplaus yang meriah untuk tarian panen jagung. Baik hadirin yang kami hormati, sebagai wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung swasembada pangan yang menjadi tujuan utama pemerintah, melalui kegiatan panen raya ini, Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi, dan ini juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk itu akan kita saksikan bersama video selayang pandang program ketahanan pangan Polri. Selamat menyaksikan. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional, Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan penggerak pembangunan bangsa. Melalui gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan, langkah nyata, inovasi strategis, dan kolaborasi multi pihak dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan sebagai bagian dari ikhtiar besar mewujudkan swasembada jagung nasional. Sepanjang tahun 2025, Polri berhasil melaksanakan penanaman jagung pada lahan seluas 651.196,35 hektar are dari total potensi lahan nasional sebesar 1.378.608,67 hektar are yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Upaya ini memberikan dampak yang nyata dan terukur. Berdasarkan data BPS Desember 2025, produksi jagung nasional meningkat sebesar 1.362.643,68 ton atau naik 9,00% dibandingkan tahun 2024. Dari capaian tersebut, Polri melalui jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia memberikan kontribusi strategis dengan total produksi jagung program ketahanan pangan Polri mencapai 3.479.432 ton. Tidak berhenti pada peningkatan produksi, Polri juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas cadangan pangan pemerintah. Bersama Perum Bulog, Polri mendukung serapan jagung petani guna memperkuat stok pangan nasional. Berdasarkan data Bulog per 28 Desember 2025, serapan jagung telah mencapai 101.713 ton atau 68,97% dari total kapasitas gudang sebesar 147.483 ton. Pada panen raya kali ini, kegiatan berpusat di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Lahan seluas kurang lebih 25 hektar are menjadi simbol kolaborasi, ketekunan, dan komitmen nyata. Sejak ditanam pada September 2025, jagung pipil tumbuh melalui kerjasama, didukung teknologi pertanian modern, serta pengelolaan lahan yang terencana dan berkelanjutan. Hari ini, hasil dari proses panjang itu dipetik bersama. Panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 menjadi penanda bahwa sinergi Polri dengan DPR RI, Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, BPS RI, Bulog, dan kelompok tani mampu menghadirkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Di tengah padatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Polda Metro Jaya tetap melangkah teguh, tidak berhenti pada penjagaan keamanan, namun turut menanam harapan bagi masa depan bangsa. Program ketahanan pangan dijalankan secara konsisten di atas lahan seluas 59,22 hektar, dan komitmen itu terus bertumbuh
melalui penambahan 25 hektar lagi yang dikukuhkan dalam penandatanganan surat perjanjian antara Kapolda Metro Jaya dan Direksi PT Pura Delta Lestari Tbk. Pengabdian yang menjaga hari ini dan menumbuhkan masa depan. Inilah wujud kehadiran Polri di tengah denyut kehidupan masyarakat, mengawal produksi, memastikan distribusi, dan menjaga keberlanjutan pangan nasional. Program ketahanan pangan Polri bukan sekedar angka dan statistik, melainkan komitmen nyata untuk kesejahteraan petani, kemandirian bangsa, dan masa depan Indonesia. Polri presisi, bekerja untuk rakyat, hadir untuk ketahanan pangan nasional. Kita berikan aplaus yang meriah untuk program ketahanan pangan Polri. Baik hadirin yang kami hormati, meningkat ke acara selanjutnya adalah laporan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Polri mendukung program ketahanan pangan. Kepada yang kami hormati Inspektur Jenderal Polisi Anwar SIK MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Salam presisi. Biar untuk mencairkan suasana, izinkan kami untuk berpantun. Ya. Belum. Benih ditanam penuh pengharapan. Hari ini panen menjadi kenyataan. Panen raya jagung serentak kita laksanakan untuk pangan kuat dan masa depan berkelanjutan. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Haryadi, atau sering kita panggil Ibu Titik Soeharto, Bapak Menko Pangan RI atau yang mewakili, Menteri Pertanian RI yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Bappenas RI, Bapak Andi Amran Sulaiman STMP, terima kasih Pak. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, SOS SH Mhan. Kepala Badan Pusat Statistik atau yang mewakili, Bapak Irwasum Polri, pejabat utama Mabes Polri yang hadir, serta seluruh gugus tugas Polri di bidang ketahanan pangan. Para Kapolda, Kapolres, Forkopimda, seluruh Indonesia yang hadir pada acara ini secara daring. Para Forkopimda tingkat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta serta Forkopimda Kabupaten Bekasi, para Direktur Perusahaan BUMN dan swasta di bidang perbankan, perkebunan, dan peternakan atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh asosiasi dan kelompok tani, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin sekalian, Polri senantiasa mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya swasembada jagung, melalui gugus tugas Polri di bidang ketahanan pangan, dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan inovasi strategis, serta masif dan berkelanjutan. Upaya ini dilaksanakan melalui keterlibatan aktif jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia, dengan mengedepankan sinergi bersama kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, kelompok tani, swasta, ormas keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.
Dalam rangka melanjutkan program ketahanan pangan tahun 2025, panen raya jagung hari ini merupakan rangkaian dari progres panen jagung tahun 2025, sehingga kegiatan panen hari ini berjudul Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 4 tahun 2025. Dan kegiatan ini secara terpusat dilaksanakan di tempat ini, di Desa Sukamahi, Kampung Tempong Gunung, Kecamatan Cikpus, Kabupaten Bekasi, dan serentak diselenggarakan di 36 Polda. Adapun total luas lahan jagung yang direncanakan panen pada kuartal 4 tahun 2025 mencapai 47.830.000 hektar dengan estimasi panen sekitar 743.522.000 ton. Sementara itu luasan lahan yang dipanen pada hari ini seluas 1.191 hektar dengan estimasi produksi berkisar antara 4.765 ton hingga 11.912 ton. Kegiatan panen raya serentak ini diikuti dan melibatkan 527 poktan dengan total 3.616 petani di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Khusus untuk lokasi kita saat ini adalah lahan binaan Polda Metro Jaya dengan seluas 25 hektar yang akan dipanen dalam kegiatan ini, yang estimasi panen jagung mencapai minimal 100 ton, jagung pipilan kering dengan kadar air 14%. Dan ke depan setelah ini akan ditanam 25 hektar lagi, jadi menjadi 50 hektar. Pada tahun 2025, gugus tugas Polri telah berhasil melaksanakan penanaman jagung pada lahan seluas 661.717 hektar dari total potensi lahan seluas 1.378.000 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi jagung nasional dan memperkuat ketahanan pangan. Berdasarkan data BPS bulan Desember 2025, tercatat tambahan produksi jagung nasional dengan kadar air 14% sebesar 1.362.643.000 ton atau meningkat 9% dibanding produksi jagung tahun 2024. Dan capaian tersebut, Polri memberikan kontribusi melalui produksi jagung dengan total produksi mencapai 3.578.695 ton. Dengan capaian tersebut, produksi jagung dalam negeri tahun 2025 telah mampu memenuhi kebutuhan domestik yang berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional yang dirilis oleh Bappenas. Stok carryover jagung atau sisa persediaan komoditas jagung tahun 2025 yang dibawa ke tahun 2026 diperkirakan mencapai 4,5 juta ton. Stok carryover tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia pada tahun 2025 telah berada dalam kondisi swasembada jagung. Pada saat ini tersedia stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama kurang lebih 3 bulan ke depan, dengan estimasi kebutuhan per bulan sekitar 1,4 juta ton. Sejalan dengan kondisi tersebut, Bappenas memutuskan untuk tidak melakukan impor jagung pada tahun 2026, baik untuk kebutuhan pakan, benih, maupun konsumsi rumah tangga, serta membuka peluang ekspor jagung pada tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di sektor pangan. Dan kami gugus tugas Polri di bidang ketahanan pangan siap mendukung keputusan Bappenas ini. Selain meningkatkan produksi jagung tahun 2025, Polri juga berperan aktif dalam mendukung serapan jagung oleh Perum Bulog untuk cadangan pangan nasional yang berdasarkan data Bulog per tanggal 31 Desember 2025, dari kapasitas gudang Bulog yang tersedia sebesar 147.000 ton,
Polri telah membantu penyerapan jagung sebanyak 101.770 ton atau terpenuhi 68,97% dari total kapasitas gudang yang tersedia. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, Bulog menyerap jagung petani pada angka 63.000 ton. Pada tahun 2005 ini meningkat drastis dengan tambahan sebesar 61%, yaitu menjadi 101.000 ton. Atas direktif Bapak Kapolri, seluruh hasil panen serentak pada hari ini akan dialokasikan untuk memenuhi serapan Bulog menjadi cadangan pangan nasional. Terima kasih Pak Kapulog. Alhamdulillahirrabbilalamin, Polri dalam kurun waktu 1 tahun telah melaksanakan program ketahanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dengan berbagai capaian yang telah saya sampaikan sebelumnya, namun demikian capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah strategis, yang antara lain perlu adanya modernisasi alat-alat dan mesin pertanian atau disingkat Alsintan, serta mendukung penuh terhadap penguatan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mempertahankan swasembada jagung tahun 2026. Mulai dari penyediaan benih berkualitas, kemudian akses pupuk bersubsidi, penanganan pasca panen seperti penyediaan mesin dryer, hingga optimalisasi penyerapan hasil produksi jagung oleh Bulog. Tahun 2026 ini, Polri tetap berkomitmen memberikan kontribusi strategis dalam mempertahankan swasembada jagung tahun 2026 demi kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Mohon izin untuk menutup dengan pantun. Jagung dipanen hasil kerja bersama. Petani tersenyum penuh rasa bahagia. Swasembada pangan tujuan utama. Rakyat sejahtera, Indonesia berjaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada ASDM Kapolri atas laporan yang telah disampaikan. Baik hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan Polda Jajaran. Namun sebelum itu akan kami cek terlebih dahulu untuk jaringan komunikasi. Akan kami sapa terlebih dahulu untuk Polda pertama. Selamat siang Polda Sumatera Selatan. Selamat siang Polda Sumatera Selatan. Selamat siang, Mbak. Baik, cukup jelas Bapak suara yang diterima? Cukup jelas, sangat terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya berkenan kepada yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI untuk melaksanakan dialog interaktif dengan Polda Sumatera Selatan. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, terutama para Kapolda yang ada di daerah-daerah dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Pak Menteri Pertanian yang saya hormati beserta jajarannya, Wakil dari Menteri Menko Pangan yang saya hormati, Pak Kepala Bulog, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, terutama para petani jagung, para kelompok tani dan para penyuluh yang saya banggakan. Pertama saya ingin menyampaikan puji syukur, marilah kita semuanya bersyukur bahwa kemarin dicanangkan oleh Bapak Presiden bahwa kita sudah swasembada, baik swasembada jagung maupun swasembada beras. Selamat kepada Pak Menteri Pertanian atas capaian ini, dan jagung juga sekarang sudah swasembada
produksi jagung kita kalau nggak salah 16,1 juta ton, di mana 20%-nya adalah hasil kerja dari saudara-saudara kita di Kepolisian Republik Indonesia. Selamat dan terus semangat, mudah-mudahan ke depan ini bisa ditingkatkan. Kita produksi 16,1, kemudian konsumsi kita 15,6 ya mungkin, jadi ada surplus 0,5 juta ton ya Pak Menteri ya. Jadi ini kita sudah swasembada dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ekspor. Tahun ini kita bisa ekspor. Jadi para petani jagung harus bangga, kerja keras lagi, semangat lagi agar kita bisa tidak hanya swasembada dipertahankan tapi juga harus bisa ekspor. Ini kalau Sumatera Selatan hasilnya bagaimana Pak Kapolda? Siap. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, yang biasa kita sapa Ibu Titi Soeharto, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Andi Amran Sulaiman MAP, Bapak Kapolri, Bapak Dirut Bulog, para deputi, para direktur kementerian lembaga terkait, serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Mohon izin Ibu Ketua, kami laporkan saat ini kami bersama-sama dengan Bapak Sekda Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Bapak Gubernur, kemudian Bapak Kapok Sahli Kodam 2 Sriwijaya, mewakili Bapak Pangdam, kemudian juga bersama Wakil Bupati Ogan Ilir di mana kami berlokasi, termasuk dengan Ibu Pimwil Bulog yang mendampingi kami. Saat ini kami berada di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Mohon izin Ibu, dapat kami laporkan perkembangan pelaksanaan program ketahanan pangan di Polda Sumatera Selatan. Pada hasil panen kuartal 4 tahun 2025 ini telah dilaksanakan pada total luas lahan yang dipanen sebesar 5.901 hektar dengan hasil panen sebanyak 49.066 ton, di mana untuk luas lahan yang ditanam jagung pada lahan baru itu seluas 707 hektar, dengan luas lahan yang sudah ditanam kembali seluas 10.611 hektar. Pada bulan Januari 2026, rencana panen jagung Polda Sumatera Selatan dan jajaran, yaitu ada 15 kabupaten, karena duanya lagi kota Bu, dia tidak punya lahan untuk tanam jagung, yaitu pada lahan seluas 3.801 hektar, dengan estimasi panen sebanyak 22.806 ton. Serta dalam pelaksanaannya ini melibatkan 39 kelompok tani dengan jumlah petani kurang lebih sebanyak 316 orang. Adapun panen raya serentak yang dilaksanakan khusus pada hari ini, Polda Sumsel dan jajaran akan melaksanakan realisasi panen pada lahan seluas 330,55 hektar dengan hasil panen kurang lebih 1.983 ton. Selanjutnya, pada seluruh hasil panen raya kuartal 4 tahun 2025 ini akan seluruhnya diserap oleh Perum Bulog untuk memenuhi cadangan jagung pemerintah. Kemudian untuk panen raya serentak yang dilaksanakan Polda Sumsel saat ini, sebagaimana tadi kami sampaikan di depan, berlokasi di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas lahan panen 7 hektar, dengan estimasi hasil kurang lebih 42 ton. Pada kesempatan yang baik ini juga perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Polda Sumsel dan jajaran sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang signifikan dan berkelanjutan, di mana potensi lahan jagung di wilayah Polda Sumsel mencapai
31.028 hektar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kontribusi produksi jagung di Provinsi Sumsel mencapai 382.287 ton. Sementara produksi hasil pendampingan Polri itu tercatat sebesar 136.614 ton. Provinsi Sumsel yang memiliki bentang wilayah perairan yang luas, di mana luasan perairan tersebut juga diikuti dengan keberadaan gulma air yang kita kenal dengan nama Eceng Gondok, dan banyak ditemukan pada aliran 9 sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan, di mana Polda Sumsel melalui Direktorat Polairut telah membuat sebuah inovasi yang mana juga sudah pernah kami laporkan sebelumnya. Ini memanfaatkan tumbuhan eceng gondok tersebut. Produk ini dihasilkan terdiri dari 2 jenis, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat ini berbahan dasar eceng gondok dimanfaatkan sebagai pupuk awal sebelum masa tanam, dengan kebutuhan sekitar 2,5 ton per hektar. Penerapan pupuk organik presisi ini telah memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas pertanian. Apabila sebelumnya lahan jagung umumnya menghasilkan sekitar 2 sampai dengan 3 ton per hektar, maka dengan penggunaan pupuk organik presisi ini produktivitas dapat meningkat hingga mencapai 8 ton per hektar. Wah, luar biasa. Sementara siap Ibu. Mohon izin kami lanjutkan. Sementara itu untuk pupuk organik cair yang berasal dari batang dan daun eceng gondok, ini diperkaya dengan unsur NPK alami, digunakan sebagai hormon pertumbuhan tanaman dengan dosis terukur sehingga mampu mendukung kesuburan tanaman secara berkelanjutan. Pada momentum panen serentak kuartal 1 tahun 2026 ini, Polda Sumsel akan menyalurkan pupuk organik presisi kepada masyarakat petani Provinsi Sumatera Selatan berupa 100 karung pupuk organik padat. Ini volumenya kurang lebih 1 ton 50 kg, Bu. 90 botol pupuk organik cair berukuran 1 liter dan 10 jerigen pupuk organik cair berukuran 20 liter. Melalui inovasi ini, Polda Sumsel tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan perairan, tetapi juga hadir sebagai penggerak solusi terpadu yang mengintegrasikan aspek lingkungan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami juga laporkan bahwa dalam proses riset ilmiah penggunaan pupuk organik presisi di Polairut Polda Sumsel ini juga melibatkan Balai Kementerian Pertanian yang ada di Sumatera Selatan, termasuk penyuluh pertanian lapangan dan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Sebelum kami bagikan, ini telah diuji coba pada 4 lokasi demplot percobaan di sekitar Kota Palembang. Berdasarkan hasil perkembangan penanaman jagung pada sejumlah demplot atau lahan tanam, diperoleh capaian yang menunjukkan peningkatan produktivitas secara signifikan pada tanaman jagung yang dibudidayakan tanpa kita membandingkan, Bu, antara yang diaplikasikan pupuk organik dan yang belum diaplikasikan, di mana rata-rata setiap tanaman jagung yang tidak diaplikasikan hanya menghasilkan 1 bonggol jagung per pohon. Namun dengan menggunakan pupuk organik eceng gondok, setiap tanaman jagung mampu menghasilkan 2 sampai 3 bonggol per pohon. Sebagai kelanjutan dukungan terhadap program ketahanan pangan pada tahun 2026 kali ini, Polda Sumsel juga mengembangkan inovasi pasca panen, yaitu dengan penambahan 21 unit mesin pengering serta 25 unit mesin pipil jagung. Seluruh sarana tersebut akan diserahkan kepada kelompok tani pada berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap dengan maksud untuk memperkuat sistem pasca panen dari hulu hingga hilir. Sebagai pelaporan lanjutan, bahan ini
sebelumnya di mana Bapak dan Bapak Kapolri beserta Ibu juga sempat hadir pada saat panen raya kuartal 3 yang lalu. Ini sebagai kelanjutan dari program tersebut, Ibu. Selanjutnya sebelum kami mengakhiri penyampaian ini, izinkan kami menyampaikan bahwa rangkaian panen raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 ini tentu merupakan sebagai momentum strategis yang menghadirkan sinergi kebijakan, penguatan infrastruktur, dan kepedulian sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Demikian Ibu, Bapak yang bisa kami laporkan. Mohon Baik, arahan. Pak Kapolda Sumsel, selamat sekali lagi. Ini pencapaian Siap. yang luar biasa. Dan luar biasa ini Polda Sumsel selalu dengan inovasi-inovasinya. Waktu kemarin kami ke sana dengan Pak Kapolri untuk panen, inovasi pengeringan dryer ya Pak, dryer jagung, kemudian mesin pipil jagung. Nah sekarang inovasi untuk pupuk. Bayangkan eceng gondok yang merupakan hama yang kita buang ini bisa bermanfaat, bisa menaikkan produktivitas panen jagung sampai 300% ya Pak. Kalau dari 2,5 sampai bisa ke 8 ton per hektar ya. Selamat ini mungkin bisa ditularkan, diajarkan ke daerah-daerah lain, tidak hanya lingkungan Polda saja, tapi dari Kementerian Pertanian bisa mengikuti ini. Bisa ikut mengaplikasikan temuan-temuan daripada Polda Sumsel ini. Sekali lagi selamat. Kemudian saya juga pesan Pak untuk Pak Menteri Pertanian dan Pak Bulog. Kita ke depan ini tentunya setelah swasembada, ke depan kita ingin produksi meningkat terus. Tentunya dibutuhkan penanganan pasca panen yang bagus, perlu tambahan gudang-gudang dan dryer tentunya, dan supaya Bulog dilengkapi dengan dryer supaya bisa menampung hasil jagung petani di rendemen apapun dengan harga yang sudah ditetapkan itu. Betul nggak petani? Ya, jadi petani ini susah, dia nggak punya dryer. Jadi kalau bisa, kalau dipatok kadar air 18-20% mungkin agak berat. Nanti dengan dihargai 5.500. Dan mungkin kalau tidak perlu segitu, tugas Bulog untuk mengeringkan dengan harga segitu itu akan menolong untuk petani. Jadi tolong nanti fasilitas-fasilitas Bulog ditingkatkan. Kami dari Komisi 4 selama program-program ini sangat bermanfaat untuk petani, berapapun anggaran yang kementerian ajukan akan kami setujui. Saya rasa demikian. Sekali lagi sukses untuk seluruh petani, Polri yang sudah semangat untuk kita semua bahu-membahu swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI dan juga Polda Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya untuk Polda selanjutnya yang akan kami sapa. Namun sebelumnya kembali kami akan cek jaringan komunikasi terlebih dahulu. Selamat siang Polda Kalimantan Barat. Cek. Selamat siang Mbak. Bagaimana suara dari cukup sini? Terdengar jelas Bapak? Betul. Baik, kami aturkan terima kasih. Selanjutnya Jelas, berkenan kepada yang terhormat Bapak Kapolri untuk berdialog interaktif dengan Polda Kalimantan Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Siti Widiati Soeharto. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak yang mewakili Menko Pangan, Pak Dirut Bulog, teman-teman pejabat utama Mabes Polri, Pak Kapolda Metro,
yang jadi tuan rumah, dan tentunya Pak Kapolda Kalimantan Barat dan seluruh rekan-rekan Gakpoktan dan petani di Indonesia. Baik, hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan panen raya jagung di kuartal 4 yang seharusnya kita laksanakan di bulan Desember kemarin, namun baru bisa kita laksanakan serentak hari ini karena banyaknya kegiatan di bulan Desember kemarin. Namun alhamdulillah rekan-rekan sudah ada yang mulai panen, namun tetap kita laksanakan hari ini sebagai rangkaian penutup untuk kegiatan panen di kuartal keempat. Tentunya kami ingin mendengar apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda Kalbar sampai dengan saat ini, yang kemudian bisa dilaporkan, dan tentunya mungkin ada harapan-harapan dari Gakpoktan dan petani yang mungkin bisa disampaikan ke kita. Saya persilakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kapolri, yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menko Pangan atau yang mewakili, Bapak Dirut Bulog, beserta jajaran yang hadir, para pejabat utama Mabes Polri. Izin melaporkan Bapak Kapolri bahwa kami bersama Forkompimda Provinsi didampingi oleh Bapak Gubernur beserta Forkompimda lainnya, baik provinsi maupun kabupaten. Kemudian kami berada di, mohon maaf Bapak Kapolri, kami berada di wilayah Ambawang karena sebetulnya pusat panen kami berada di Bengkayang sebagai tindak lanjut pilot project yang ada di Kalimantan Barat. Kami laporkan karena bersamaan siang ini ada pembukaan Proliga yang dihadiri oleh Presiden Konfederasi Bola Voli Asia, sehingga kami berada saat kurang lebih 40 atau sampai 50 menit dari Pontianak. Kami laporkan bahwa Bapak Kapolri bahwa selama tahun 2025 bahwa wilayah Kalimantan Barat dari total seluruh tanaman 34.506 hektar yang telah dipanen, total ini adalah termasuk luasan 12.982 hektarnya adalah dalam pembinaan Polri, khususnya Polda Kalimantan Barat. Lahan tanam jagung tersebut menghasilkan hasil panen berdasarkan hasil BPS 178.260 ton bibel kering. Namun untuk memenuhi Bulog, karena dimulai di pertengahan bulan, sempat terpenuhi 1.627,8 dari target tahun ini 1.970 atau terpenuhi 82,64%. Mudah-mudahan sisanya bisa dipenuhi dari hasil panen hari ini. Kemudian saat ini harga di Kalimantan Barat sendiri, Bapak Kapolri, bahwa sebetulnya antara Bulog dengan di luar ini ada perbedaan, bahwa di luar itu membeli 6.800 sampai 7.000. Ini juga memberikan semangat kepada para kelompok tani. Kami laporkan pada panen kuartal 4 ini dipusatkan di Bengkayang. Bengkayang sendiri, Bapak Kapolri, bahwa saat ini telah memanen total luas 257,92 hektar. Namun yang dipanen untuk tahun 2025 atau awal tahun kemarin atau awal tahun ini totalnya ada 184,57 hektar yang menghasilkan 2.273 ton tongkol menjadi 1.271,68 ton bibel kering. Hari ini Kabupaten Bengkayang akan memanen 73,35 hektar dengan perkiraan hasil panen per hektarnya 12,32 ton per hektar atau 6,89 ton bibel kering dari 2.507,92 hektar yang lalu yang kemarin sempat dipanen. Kemudian
total estimasi khusus di Bengkayang sendiri di kuartal 4 ini menyumbangkan, estimasinya akan menyumbangkan kurang lebih 3.177,57 ton. Kami laporkan Bapak Kapolri bahwa hari ini Kabupaten Bengkayang yang diinisiasi oleh Kapolres Bengkayang sebetulnya ini adalah untuk tindak lanjut pilot project untuk memberikan motivasi kepada pejabat baru agar mereka memiliki inovasi untuk mengembangkan penanaman jagung tersebut, sehingga Kapolres Bengkayang saat ini mengundang dari Muri. Mbak Muri nanti silakan direlay langsung menuju ke pusat panen di Kabupaten Bengkayang. Kami laporkan Bapak Kapolri bahwa saat ini dihadiri oleh Direktur Operasional Muri yang nanti langsung bisa apabila mau disapa. Dari total tadi seluruh petani yang dilaporkan oleh Bapak ASSDM 3.600-an, ini untuk khusus Kabupaten Bengkayang sendiri, untuk mencetak rekor Muri adalah dengan melakukan pemanenan dan pemimpilan secara serentak oleh 1.750 petani, dari 1.500 petani ditambah 250 personil anggota Polri. Itu yang kami laporkan kepada Bapak Kapolri, bahwa hari ini di samping untuk menyampaikan, melaporkan hasil panen, kami juga berupaya untuk memberikan motivasi, berikan semangat kepada kelompok tani dan juga bagi pejabat-pejabat kami di seluruh Kabupaten Kota Madya Kalimantan Barat untuk tetap meningkatkan dengan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang terakhir kami mengucapkan terima kasih juga bersama dengan Pak Gubernur kepada Bapak Menteri Pertanian, karena di kawasan ekonomi khusus Mandor, Kabupaten Landak, di sini Kementan akan menginvestasikan 1,7 triliun untuk lahan peternakan. Ini juga memberikan peluang kepada seluruh petani di Kalimantan Barat, walaupun luas lahan yang disampaikan Bapak Gubernur sebetulnya ada ratusan ribu hektar, namun demikian secara bertahap baru kami bisa membuka lahan pelan-pelan karena lahan-lahan tersebut dalam bentuk lahan yang masih hutan. Sehingga kami tidak bisa melakukan secara sporadis untuk pembukaan lahan. Itu yang kami laporkan kepada Bapak Kapolri. Sementara silakan mungkin mohon izin melaporkan mungkin dari Kabupaten Bengkayang langsung, dari Kapolres dan Direktur Operasional Muri bisa menyampaikan dan melaporkan langsung kepada Bapak Kapolri. Mohon izin Bapak Kapolri. Apakah Pak Kapolres ataukah dari Muri, yang terhormat, apa saja yang mau dilaporkan, saya persilakan. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Siti Hediati, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Bulog Republik Indonesia dan tamu undangan di Jakarta yang terhormat, mohon izin kami laporkan dengan hormat bahwa tim Muri telah memverifikasi hasil panen secara serentak jagung kuartal 4 di Kabupaten Bengkayang yang nanti sekaligus akan dipimpin secara bersamaan, menyangkut lahan tidak kurang dari 73 hektar dan nanti akan dipimpin bersama dan dipanen bersama oleh petani dan personel Polres Bengkayang. Untuk itu, mohon izin kami laporkan museum rekor dunia Indonesia mencatat dalam 2 rekor sekaligus pada event ini. Satu adalah panen jagung secara serentak oleh petani dan personel Polres Bengkayang, serta memimpin jagung secara serentak oleh personel Polri dan petani terbanyak. Terima kasih. Untuk itu nanti mohon izin akan kami persembahkan penghargaan Muri kepada pemprakarsa dan pelaksana acara ini yang kita banggakan, Kapolres Bengkayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Kapolri yang kami laporkan dari Provinsi Kalimantan Barat. Kami bersama Bapak Gubernur menyampaikan salam hormat dan terima kasih. Mudah-mudahan bahwa Kalimantan Barat
dengan investasi yang disampaikan oleh Bapak Mentan, kemudian juga dengan adanya rekor muri ini memberikan semangat. Tahun 2026 kita akan meningkatkan produksi jagung di Kalimantan Barat. Demikian kami laporkan Bapak Kapolri. Adil Katalino Bacur Amin Kasaruga Basengat Kajubata. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Ini belum selesai. Masih ada pertanyaan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas effortnya untuk terus berusaha mengoptimalkan upaya untuk memperluas lahan yang bisa ditanam, dan termasuk hari ini mendorong untuk rekan-rekan dari MURI juga kemudian ikut melihat langsung sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan rencana panen serentak dan juga memipil serentak antara Polri dan petani. Kalau boleh saya tanya, itu memipilnya menggunakan alat atau manual? Siap, manual Bapak. Manual ya? Berarti kekeringannya berapa itu? Tingkat kekeringannya untuk dipipil saat awal? Mbak izin nanti dari Kapolres Bengkayang di sana juga menyiapkan di samping secara tradisional, namun juga menyiapkan tidak jauh dari tempat tersebut adalah ada gudang dryer besar. Mereka hanya memipil dan nanti sudah dalam kondisi 120 hari dari tanaman sehingga bisa dipipil. Ini antusiasme dari masyarakat kelompok tani yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kadar air masih di atas 18 Bapak. Terima kasih Pak ASSDM. Tadi sisa lahan kita masih berapa yang belum ditanam? Enggak, potensinya berapa? 500. Coba dicek lagi. Pak Pipit, Pak Kapolda, di lahan Bapak Siap. Masih ada tersisa berapa yang bisa ditanam? Siap Bapak, kami saat ini sedang secara bertahap membuka 1.000 hektar, bertahap 500 hektar dulu. Saat ini masih dalam proses pembukaan Bapak. Ya. Di Kabupaten Landak, mungkin tidak jauh dari kawasan ekonomi khusus yang disampaikan Bapak Menteri Pertanian. Kalau untuk yang belum terbuka Bapak, yang masih virgin, hutan mungkin masih luas. Di sini ada Bapak Gubernur pernah memberikan data ke kami kurang lebih 100.000 hektar Bapak, yang pernah kami laporkan kepada Bapak. Namun demikian kami terkendala terkait land clearing. Di wilayah perbatasan ada 17.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Kemudian kami mendekatkan dengan tempat-tempat seperti gudang dryer, kemudian yang berdekatan dengan Singkawang ada Java Comfit yang sudah mengoperasionalkan produksinya, kemudian juga mendekatkan dengan tempat-tempat yang memudahkan nanti untuk pasca panen Bapak. Sehingga kami melihat ada lahan-lahan, potensi lahan yang bisa kami kerjakan terlebih dahulu atau yang mudah. Karena jangkauan kalau semakin ke utara adalah semakin ke perbatasan, memang tanahnya luas Bapak. Namun demikian jangkauan dari kota sangat jauh. Sehingga kami mendahulukan secara bertahap, mendahulukan yang ada posisi yang ada berdekatan. Demikian Bapak kami laporkan. Yang ratusan. Kemudian siap 500.000 yang kami buka dengan alat dari China Bapak, yang dengan Jumlion karena musim hujan maka kami agak lambat. Mungkin kalau musim kemarau bisa lebih cepat. Demikian. Lahan yang tadi Pak Gubernur tawarkan tadi yang berapa? 100 berapa Pak? 100.000. Mohon izin Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Kapolri. Jadi untuk lahan itu kita banyak tapi sporadis. Jadi ada beberapa kabupaten yang jumlahnya kurang lebih sekitar 100.000 hektar Pak Kapolri.
Itu di kawasan hutan atau di APL? Itu ada yang kawasan hutan, itu masih bisa ditanami jagung karena di hutan produksi. Nah, kemudian juga ada hutan HTI, nah itu masih ditanami juga untuk perkebunan jagung. Terima kasih. Oke, jadi tidak perlu membabat hutan Pak ya? Tumpang sari begitu? Ya, iya Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapolri. Jadi masih ada sisa lahan di Pak ASSDM, catatannya tadi 700.000 dan salah satunya mungkin yang dimaksud 100 sekian ribu ada di Kalimantan Barat, Pak ASSDM. Betul ya? Baik, jadi tentunya harapan kita di tahun 2026 ini maksimal 1 juta hektar harus sudah tertanam, syukur-syukur seluruhnya semua bisa tertanam. Oleh karena itu tentunya tolong, ini mumpung juga ada Pak Mentan dan mohon izin ada Ibu Ketua Komisi 4, diajak seluruh masyarakat, kemudian juga mungkin ada produsen untuk ikut bersama-sama menanam sisa tanah yang ada dan tentunya juga mohon izin Pak dengan sisa tanah yang ada ini kalau betul-betul dimaksimalkan kemudian land clearingnya bisa berjalan dengan baik, alat-alat alsintannya mungkin kami bisa ditambahkan dan juga hal-hal yang mungkin bisa membantu petani, misalkan stok pupuknya juga digeser untuk kami. Mudah-mudahan tidak hanya swasembada Pak, harapan kami di tahun 2026 ini kita juga bisa membantu untuk ekspor, apalagi tadi harganya cukup bagus, di Bulog 6.400 ya, dalam keadaan kering 14%, di swasta juga karena memang jagungnya ini juga harganya bagus, tentunya petani juga bergairah, tentunya kita ingin mendorong agar penanamannya juga bisa lebih maksimal karena penyerapannya juga bervariasi. Dari Bulog siap menyerap, kemudian swasta juga siap menyerap dan yang paling utama kita tidak impor. Namun akan lebih baik kalau kemudian di tahun 2026 ini semua tertanam dan kita bisa ekspor. PR-nya adalah itu. Oleh karena itu setelah ini kita akan laksanakan lagi pengecekan, evaluasi yang kurang-kurang termasuk tadi dryer, karena penting sekali mengeringkan dari 20%, 18% menjadi 14% supaya bisa diterima oleh Bulog. Mohon izin Pak Dirut Bulog, mohon mungkin kalau ada bantuan dari dryer-dryer dari Pak Mentan, izin Pak, mumpung ada Ibu Ketua Komisi 4 kami todong. Sehingga petani kita betul-betul bergairah menanam, hasilnya bagus, kemudian kita tidak hanya swasembada, bisa ekspor, dan harganya pun bisa diserap, bisa dibeli, karena kekeringannya cukup dan aflatoksin bisa kita hindari. Mungkin itu sebagai tambahan, mumpung ada Ibu Ketua Komisi 4, dan Pak Mentan dan Dirut Bulog, mudah-mudahan di 2026 ini kita bisa genjot lagi lebih maksimal. Demikian, terima kasih. Salam untuk seluruh anggota, seluruh Kapoktan dan seluruh petani yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan juga Polda Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya Polda yang akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat siang Polda Sulawesi Selatan, kami akan cek jaringan terlebih dahulu. Selamat siang.
Baik, sudah cukup jelas Bapak, mohon izin untuk suara yang didengar. Suara cukup jelas dari Sulawesi Selatan. Baik, begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya berkenan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, kami persilakan untuk berdialog interaktif dengan Polda Sulawesi Selatan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Siti Hediati Haryadi, Bu Ketua, selamat siang. Beliau mensupport kita semua. Yang kami hormati Pak Kapolri, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Kapolri. Kami terima kasih Pak Kapolri, Pak Irwasum, SDM, seluruh Kapolda, Kapolres Indonesia. Yang kami hormati di Rut Bulog, yang kami hormati yang mewakili Pak Menko, oh ada, baru datang ya? Oh sudah, Wakil KBPS, Pak Aslok, Kapolri, Pak Kadif Humas, Dirut Perusahaan BUMN yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, seluruh petani yang saya cintai, PPL, ada PPL. Yang pertama, kami ingin menyampaikan Pak Kapolri dan Kapolda Sulsel, swasembada jagung jangan kita lihat berdiri sendiri. Swasembada jagung menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan pengangguran. Kalau tiga-tiga ini terjadi, ini sama dengan preventif untuk mencegah kejahatan. Jadi kita cegat di hulu, bukan di hilir, bukan setelah dia berbuat kejahatan. Jadi ini adalah operasi bagian mencegah kejahatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan yang hasilnya nanti mengurangi kejahatan. Nah, Pak Kapolri luar biasa dan Bapak Presiden apresiasi kemarin. Capaiannya meningkat sampai 20%. Kami hitung tadi Pak Kapolri totalnya 700.000. Kalau dikali 5 ton saja, enggak usah 8 ton, 5 ton. Itu 7 kali 5, 3,5 juta. 3,5 juta kita siap-siap ekspor. Bulog, tolong ini bukan pekerjaan kecil. 3,5 juta. Kalau padi 3 juta juga panennya, ini 4 juta, ini saja 1 juta sudah 5 juta. Bulog sudah sewa gudang 1 juta. Nah, 3 juta, 4 juta tambah 5 jutanya nanti ini repot. Jadi Bulog harus siap karena hadir seluruh Indonesia, harus siap dari sekarang. Yang masalah nanti adalah serapannya. Serapan bermasalah, dampaknya tahun depan. Nah, khusus Sulawesi Selatan, Pak Kapolda, ini saya warganya Pak Kapolda. Jadi saya warganya Pak Kapolda. Kalau saya pulang, maaf, terkadang tidak lapor. Pak Kapolda, yang aku tanya, berapa peningkatan? Ini kan nasional tinggi. Berapa peningkatan produksi jagung Sulawesi Selatan? Ini harga diri bangsa, harga diri Sulawesi Selatan. Karena kalau Bapak di atas rata, di bawah rata-rata nasional, ini Ibu Ketua nanti marah, dan ini Pak Kapolri menodong katanya tadi, ada Ibu Ketua yang menyetujui anggaran, saya yang tanda tangan anggaran, udah nggak ada jalan kita menghindar. Aku tanya balik, kalau aku lepas nanti benih ke, bukan saja Sulawesi Selatan Pak, karena nanti dikatakan ini kampung halamannya, seluruh Indonesia ada benih kami siapkan, juga alat mesin pertanian. Pertanyaan saya, berapa peningkatan karena Pak Kapolri ini sudah luar biasa diapresiasi Presiden.
Nah, peningkatannya Bapak berapa? Itu aja satu pertanyaan dulu. Berapa peningkatan Sulawesi Selatan? Silakan Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Bapak Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman STMP, yang kami hormati dan menjadi kebanggaan sejak saya kecil, Ibu, mohon izin. Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hadiati Haryadi, Bapak Irwasum, beserta seluruh PJU Mabes Polri pendamping, Direktur Utama Bulog, kemudian dari kementerian, lembaga, dan terkait. Mohon izin Bapak Menteri, kami laporkan secara umum bahwa saat ini kami berada di Desa Pulau Weng, Desa Ulu Galung, Kecamatan Ereme Rasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kami didampingi oleh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, karena Pak Gubernur saat ini masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Kemudian kami didampingi juga oleh Forkopimda Kabupaten Bantaeng, juga hadir di tempat kami Bupati Jeneponto, kemudian pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, pimpinan PTPN Persero 6 Makassar, para tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani. Mohon izin Bapak Menteri, kami laporkan perkembangan program ketahanan pangan di Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut. Sepanjang tahun 2025, potensi jagung di wilayah Polda Sulawesi Selatan mencapai 3.905,2 hektar atau kita sudah mencapai 79,1% dari target, yaitu 5.000 hektar, dengan luas lahan yang telah ditanami jagung sebesar 2.863,4 hektar. Kemudian berdasarkan kontribusi produksi jagung di Sulawesi Selatan, sekarang ini sudah mencapai 1.275.535,27 ton, itu berdasarkan data BPS. Sementara produksi hasil pendampingan Polri tercatat sebesar 11.450,5 ton dari total luas lahan panen sebesar 2.264,6 hektar, dan ini merupakan sumber data aplikasi Sardar Sulsel terakhir tanggal 31 Desember 2025, sehingga pemenuhan cadangan jagung pemerintah atau CJP pada Bulog Sulawesi Selatan sudah mencapai 17.559 ton jagung. Kemudian kami laporkan juga bahwa saat ini pelibatan anggota Polri itu sebanyak 2.286 penggerak yang tersebar di 2.535 titik lokasi dan 23 Polres sebagai pelaksana. Kemudian kami laporkan pada hari ini tanggal 8 Januari 2026 secara serentak Polda Sulawesi Selatan melaksanakan panen raya jagung di lahan binaan Polri seluas 30,40 hektar dengan estimasi panen kurang lebih adalah 121,60 ton
Dan saat ini secara terpusat panen ini dilaksanakan di Kabupaten Banteng di atas lahan baku sawah binaan Polri seluas 10 hektar. Kemudian untuk inovasi yang dilaksanakan Polda Sulawesi Selatan, yaitu pertama kami sebagai pelopor program 1 desa dengan 1 hektar guna mendukung perluasan lahan produktif. Program ketahanan pangan. Kemudian program unggulan ini melibatkan 2.266 polisi penggerak di 2.320 titik dengan total luas lahan sebesar seluas 2.334,8 hektar. Program ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis desa dengan pendampingan intensif mampu menghasilkan produktivitas yang cukup baik. Kemudian yang kedua, untuk menjamin pelaksanaan dan pelaporan secara akuntabel, Polda Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan dengan terobosan berbasis teknologi, yaitu aplikasi Sadar Sulsel, yang juga merupakan akronim dari 1 desa 1 hektar. Aplikasi ini mampu menyajikan data secara real time serta memberikan kemudahan bagi polisi penggerak dalam melakukan pelaporan. Tidak hanya polisi penggerak, namun kepada seluruh pihak dan dapat memonitoring melalui link yang tersedia. Kemudian Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa kami beserta seluruh Forkopimda, kemudian seluruh tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan tetap selalu bersama mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini dengan memegang teguh adat Sulawesi Makassar, Mali Siparape, Reba Sipatokong, Malelu Sipakaine, Padaidi, Padailo, Sipatuo, Sipatokong, yang artinya jika hanyut kita saling mengaitkan atau saling menolong, jika tumbang saling menegakkan, jika lupa saling mengingatkan, seia sekata saling membantu dan saling memajukan. Ewako. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kapolda. Saya dulu yang terjemahkan tuh Mali Siparape, agak pronunciation-nya di sedikit saya perbaiki. Ini Mali Siparape, Reba Sipatoko, apalagi pronunciation-nya saja saya mau perbaiki, tapi sudah bagus. Pak Kapolri, ini Pak Kapolda luar biasa, kami dengar dari seluruh Sulawesi Selatan gerakannya, komunikasinya dengan masyarakat. Kami berterima kasih, kami tokoh-tokoh masyarakat mengapresiasi Pak Kapolda di Sulawesi Selatan. Pak Kapolda, tadi saya sudah hitung, kenaikannya 10%. Tapi Pak Kapolri 20%, wajarlah sebenarnya, karena Kapolri 20%, makanya jadi Kapolri. Jadi kalau mau naik dikit, naiklah, ya nggak usah jauh-jauh. Jangan lampaui Pak Kapolri, 19% saja naiknya nanti. Nanti aku bantu jagung, fasilitas. Ini Ibu Ketua, karena ternyata Bapak pengagum Ibu Ketua. Itu menandakan harus ditambah bantuannya. Halus sekali betul-betul Bapak sudah jadi orang yang Sulawesi Selatan. Ini di Jeneponto Pak Bupati, insya Allah bantuan. Ada Bupati Jeneponto? Banteng ada? Bupati Banteng? Ada. Aku tahu wajah-wajahnya semua. Tapi Pak Bupati pronunciation-nya diperbaiki. Ini nasional nih. Nah, kerjanya bagus, oke, kami Pak Bupati, 2 bupati, karena 2 bupati saja hadir. Tapi bukan saja Banteng yang kami kasih, insya Allah Pak Kapolri, kami janji Ibu Ketua sudah perintahkan kami membantu jagung seluruh Indonesia. Ini bukan KKN, NKK, nolong kawan-kawan. Bupati yang 2 ini agak tinggi sedikit Pak Kapolda. Makasih Pak Kapolda. Selamat bertugas, Bapak luar biasa, Bapak disenangi
dikagumi masyarakat Sulawesi Selatan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan juga Polda Sulawesi Selatan. Baik, untuk Polda selanjutnya akan kami cek jaringan terlebih dahulu. Sebelumnya akan kami sapa kembali. Selamat siang Polda Lampung. Selamat siang. Jelas, clear. Siap, mohon izin. Terima kasih Bapak. Selanjutnya berkenan kepada Direktur Utama Perum Bulog Republik Indonesia berkenan untuk melaksanakan dialog interaktif kepada Polda Lampung. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami muliakan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titi Soeharto. Selamat siang Ibu. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Kapolri beserta PJU Polri dari seluruh asisten di sini hadir semua. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Deputi dari Kemenko Pangan. Dan kami hormati, kami banggakan di sini seluruh para Kapolda seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan di sini ada perwakilan dari mewakili Bapak Pangdam hadir di sini. Izinkan kami menyapa Kakanda Helvi selaku Kapolda Lampung. Selamat siang Kanda. Selamat siang Pak Dirut. Siap. Ya, izin. Namun kami sebelum menyapa beliau sama-sama Satgas Bapak izin. Ya, izin Bapak Kapolri, kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas nama Perum Bulog yang mana jajaran Polri luar biasa mendukung program-program strategis Perum Bulog, baik mulai dari beras SPHP, kemudian bantuan pangan, bahkan sekarang juga terkait dengan masalah jagung. Saya lihat Polri dengan cepat bertransformasi terkait dengan masalah pertanian Bapak. Ya, Polri tidak mau kalah juga dengan TNI Angkatan Darat dalam hal ini. Tepuk tangan untuk Polri dulu Pak. Kemudian di sini Bu, tadi Ibu pesan, tadi Ibu Ketua agar kami Bulog juga membantu menyiapkan dryer-dryer di gudang-gudang kami. Nanti kami upayakan semaksimal mungkin. Kami akan carikan dryer-dryer yang portable Bu, yang mudah itu dipergerakkan. Mudah-mudahan nanti akan kami siapkan di masing-masing gudang untuk mempermudah proses pengeringan di masing-masing daerah. Bapak Ibu sekalian, kami juga di sini melihat dampak yang luar biasa dari adanya swasembada pangan, khususnya beras dan jagung. Memang sesuai dengan kemarin pada saat Bapak Presiden berkunjung di stand kami, izin kami laporkan Ibu Ketua dan Bapak Kapolri, kami mentargetkan di tahun 2026 ini memang Bulog akan melaksanakan ekspor baik beras maupun jagung. Nah ini seiring dengan konsep dari Bapak Kapolri, kami akan bersinergi semaksimal mungkin khususnya untuk kaitan dengan ekspor jagung. Kemudian yang berikutnya tambahan Bapak, kami laporkan target hampir 89% pemenuhan jagung di gudang Bulog adalah dari Polri. Tepuk tangan untuk Polri Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan Kakanda Helvi untuk mempresentasikan sejauh mana pencapaian panen jagung di Lampung Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto, yang kami hormati Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSc, yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian RI, Bapak Dr. Insinyur Hadi Andi Amran Soleman MP, yang kami hormati Dirut Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramadhani, SOS SH Mhan. Perlu kami sampaikan, kami bersama-sama hadir di sini dengan Forkopimda Kabupaten Lampung Timur. Di sini hadir Ibu Eva, Ibu Bupati, kemudian Kapolres,
Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ibu Rida, dan dari Forkompimda hadir juga mewakili Pak Dandim, kemudian Kepala Kantor Wilayah Bulog, Pak Renda, dan BPLT Kementerian Pertanian juga hadir, Bapak Wakapolda, Tani, Kepala Desa di 15 desa yang ada di Lampung Timur sini hadir, serta 15 kelompok tani yang hadir pada pagi hari ini. Kami laporkan secara singkat bahwa untuk wilayah Lampung secara keseluruhan, lahan yang digunakan untuk produksi jagung ada kurang lebih 429.314 hektar dengan hasil produksi per tahun kurang lebih 2.784.126 per tahun. Sementara untuk wilayah Lampung ini yang dikelola oleh binaan Polri itu kurang lebih ada 15.086 hektar dengan hasil produksi estimasi sekitar 105.602 ton per tahun. Untuk sementara sampai dengan tanggal 8 ini yang sudah dilakukan penanaman kembali ada kurang lebih 12.372 hektar dengan estimasi hasil produksi kurang lebih 87.500.000 ton. Kemudian untuk panen raya di hari ini, khusus hari ini, kurang lebih ada 74.078 hektar dengan estimasi hasil produksi 523,46 ton. Sementara yang saat ini sedang panen yaitu 57 hektar atau kurang lebih hasil produksinya 399 ton. Kemudian kami laporkan untuk penyerapan hasil produksi jagung kita yang di wilayah Lampung ini ada beberapa. Yang pertama dari Bulog. Kami laporkan bahwa selama 2025 sampai dengan kuartal 4 ini kurang lebih ada 19.724 ton yang sudah diserap atau 23% dari total keseluruhan hasil produksi yang ada di Lampung. Kemudian sisa stok yang ada di gudang kurang lebih 8.574 ton dengan total kemampuan untuk menyimpan gudang Bulog kurang lebih 23.000 ton. Sementara untuk punya Polri, gudang kita yang ada di sini di daerah Kota Baru, itu kurang lebih kapasitasnya 1.500 ton. Dan ini kita kerjasamakan dengan pihak Bulog untuk menampung hasil produksi pada saat panen raya. Dari satu tahun di masa panen, itu kurang lebih ada 3 kali di bulan Februari, kemudian di bulan Juni, Oktober. Itu yang telah dilakukan pemanenan di kuartal 1, 2, 3. Di saat ini sudah berjalan, ada masa penanaman sebagian besar. Kemudian untuk sisa space yang ada di gudang Bulog saat ini kurang lebih 3.000 ton. Dengan harga pembelian kepada petani, gudang kurang lebih 6.400 per kilogram dengan kadar air 14%. Sementara pihak swasta atau pihak integrator itu membeli hasil produksi pertanian kurang lebih 6.600 per kilogram dengan kadar air 15%. Nah ini saat ini pemerintah daerah khususnya Lampung Timur berusaha untuk membantu penyerapan dengan membentuk UMKM di masing-masing kelompok tani. Yang ini sudah berjalan, mereka memanfaatkan hasil produksi tersebut, kemudian mengolah sendiri yang dibina oleh Ibu Bupati, dan digunakan untuk peternak mandiri itu sendiri. Sehingga mereka tidak ketergantungan dengan produksi pakan dari pabrik. Ini yang telah dilaksanakan. Kemudian saat ini kita berusaha untuk mengoptimalkan untuk
penanaman sisa lahan kurang lebih 2.630 hektar yang akan kita optimalkan di masa penanaman kuartal 1 2026 ini. Untuk kegiatan lain, kami sampaikan bahwa dari kelompok tani menyampaikan atau menginformasikan bahwa untuk kebutuhan pupuk di wilayah Lampung ini cukup, bahkan surplus dengan harga yang sesuai HET. Dan yang saat ini dibutuhkan oleh para petani yaitu benih. Kebutuhan benih dengan varietas NK Sumo maupun BC 18. Sementara yang tertinggi di sini menggunakan varietas BC 18 dengan hasil produksi kurang lebih 6 sampai dengan 7 ton per hektar. Barangkali nanti pemerintah daerah bisa atau pemerintah pusat membantu untuk pengadaan, mungkin kita akan bisa mempercepat untuk proses produksi kita. Kami koordinasi dengan CPCL yang ada di Lampung untuk segera mengajukan rencana kebutuhan sesuai dengan calon penerima dan calon lokasi. Segera kita ajukan ke tingkat pusat untuk membantu benih yang dibutuhkan oleh para petani maupun kelompok tani. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembali kepada Pak Dirut Bulog. Polda Lampung, Kakanda Helmi, ini luar biasa Lampung pencapaiannya. Saya harapkan khusus untuk jajaran Bulog proaktif menyerap seluruh hasil panen yang dikelola oleh jajaran Polda Lampung maupun seluruh jajaran Polri di Indonesia. Nah, saya harapkan teman-teman Bulog proaktif jemput bola, jangan sampai menunggu, kalau perlu berdampingan terus sampai dengan panen sampai dengan selesai. Kakanda terima kasih atas support yang luar biasa dari Lampung dan seluruh dari tanah air. Terima kasih, saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke MC. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Direktur Utama Perum Bulog Republik Indonesia dan juga Polda Lampung. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan bantuan sosial dan simbolis bantuan Al-Sintan berupa hand traktor dan mesin pompa air kepada kelompok petani. Baik, dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan Direktur Utama Perum Bulog Republik Indonesia untuk menyerahkan bantuan sosial. Baik, yang pertama berkenan kepada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI untuk menyerahkan kepada perwakilan kelompok tani. Siap. Baik, berkenan untuk selanjutnya menyerahkan bersama-sama kepada perwakilan kelompok tani. Dan bansos ini akan didistribusikan sebanyak 1.000 paket sembako kepada kelompok tani dan juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Baik, mohon izin Bapak berkenan selanjutnya akan kita abadikan momen pada hari ini. Mohon izin Bapak, kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu dengan perwakilan dari kelompok tani. Baik, akan kami pandu dari MC. Yang pertama adalah berkenan sikap sempurna. Siap, mohon izin pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya salam asta cita. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir salam presisi. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, kami aturkan terima kasih dan selanjutnya kepada perwakilan kelompok tani kami persilakan kembali ke tempat.
Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri dan juga pejabat pendamping lainnya untuk menuju tempat panen raya yang berada di sisi belakang tenda utama. Tes. Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Kapolri, Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI dan juga Menteri Pertanian RI dan juga Dirut Perum Bulog RI berkenan untuk mengenakan topi caping dan juga sarung tangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan panen raya jagung serentak. Selanjutnya berkenan Bapak menuju selanjutnya berkenan Bapak untuk menuju tempat yang telah kami sediakan untuk melihat hamparan ladang jagung yang siap dan akan dipanen seluas 25 hektar ini. Kami dari rombongan kelompok tani mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dari kami kelompok tani untuk mengelola tanam jagung. Terima kasih Pak Kapolri. Terima kasih Ibu, matur suwun Ibu. Asli saking Solo Bu. Nggih. Nggih. Colomadu. Nggih. Nggih Bu. Nggih Ibu. Matur suwun Ibu. Nggih. Selanjutnya kembali kami mempersilakan kepada Matur sembah nuwun. Bapak Kapolri dan juga rombongan untuk melihat hamparan ladang jagung yang siap dan juga akan panen di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dengan luas sebesar 25 hektar. Baik, dan selanjutnya sudah menuju alat mesin combine harvester untuk memulai pelaksanaan panen raya. Baik, mohon izin Bapak Ibu berkenan nanti akan kami pandu dari MC untuk sama-sama memulai panen raya jagung serentak. Baik, sudah persiapan, mohon izin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan juga bahwa lahan ketahanan pangan Polda Metro Jaya di kawasan Delta Mas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi ini merupakan lahan seluas 25 hektar yang saat ini adalah milik PT Pura Delta Lestari Tbk atau Delta Mas yang dipinjam pakaikan pemanfaatannya kepada Polda Metro Jaya untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah dalam rangka penanaman jagung pipil. Hari ini merupakan panen pertama dari proses tanam yang dimulai di akhir bulan September 2025. Perlu kami informasikan juga bahwa Kapolda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2025 telah menandatangani kerjasama dengan PT Pura Delta Lestari Tbk untuk keberlanjutan program ketahanan pangan ini dengan adanya perluasan lahan menjadi total 50 hektar. Semoga upaya yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam menciptakan sinergitas yang aktif, kolaboratif, dan solid dari seluruh stakeholder yang terlibat untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Baik, selanjutnya berkenan Bapak untuk bisa melepas topi caping dan juga sarung tangan yang telah disediakan. Berkenan untuk
Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI dan juga Bapak Kapolri dan juga rombongan lainnya untuk meninjau bakti kesehatan yang masih berlangsung. Targetnya 500 orang dari 350 orang umum, Amankan ya pada jatuh. 100 orang untuk pemeriksaan laboratorium dan 50 orang untuk pemeriksaan dokter gigi. Kegiatan ini berlangsung di dua tempat jenderal, di tempat panen dan di Polres. Siap. Siap Bapak. Dari Polda Metro Bapak. Pemeriksaan dokter gigi jenderal. Dan kami juga melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana jenderal. Sudah. Tapi nggak nyampe ke dalam kan? Pemeriksaan laboratorium ini termasuk asam urat dan kolesterol juga jenderal. Setelah dilakukan pemeriksaan semua, nanti setelah terdiagnosa nanti dibagi obatnya. Siap. Inilah pesertanya jenderal untuk pengobatan hari ini, kegiatan bakti kesehatan. Baik, selanjutnya berkenan kepada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta Bapak Kapolri dan rombongan untuk menuju doorstop yang telah disediakan. Saya pengantar dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Siti Hediati Soeharto. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian, Pak Dirut Bulog, Pejabat Utama Mabes Polri, Forkompimda, wilayah Bekasi, Pak Kapolda, dan teman-teman media. Alhamdulillah hari ini untuk kuartal keempat yang memang seharusnya kita laksanakan di bulan Desember kemarin, namun karena adanya berbagai macam kegiatan kita mundurkan di tanggal 7 Januari. Jadi kurang lebih selama 1 tahun sesuai dengan apa yang menjadi target Bapak Presiden, kita memaksimalkan untuk bagaimana agar terlaksana swasembada, khususnya untuk Polri, mendorong untuk dilaksanakannya swasembada jagung. Alhamdulillah kita berusaha untuk mencari lahan yang bisa ditanam dan kita mendapatkan kurang lebih 1.300.000
hektar lahan dan saat ini sudah tertanam 586 ribu selama 1 tahun, sehingga masih ada kurang lebih 7.000 hektar yang akan kita tanam dan mudah-mudahan bisa selesai di tahun 2020, sehingga kemudian 1.300.000 tertanam. Untuk kondisi saat ini dari hasil 1 tahun ataupun kuartal keempat sampai dengan kuartal keempat, kontribusi kepolisian dalam ikut berpartisipasi di bidang jagung, hasil panen kita berada di antara 3,4 sampai dengan 3,5 juta. Tentunya harapan kami ini bisa mendorong untuk bisa tercapainya swasembada pangan khususnya jagung yang menjadi atensi Bapak Presiden, dan kami akan tuntaskan tahun 2026 ini agar seluruh lahan kami bisa tertanam dengan harapan selain kita memenuhi swasembada, harapan kita juga cadangan kita juga tercukupi kebutuhan pasar baik untuk swasta nasional, kelompok gabungan pakan ternak mandiri juga bisa tercukupi, cadangan bulog juga bisa tercukupi, dan sisanya bisa kita ekspor. Mudah-mudahan apa yang menjadi atensi dan perhatian Bapak Presiden yang menaruh perhatian khusus terkait dengan masalah swasembada, kami bisa ikut berkontribusi semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan alhamdulillah hari ini panen serentak kita laksanakan di wilayah Bekasi di lahan 25.000 hektar, dan setelah ini juga langsung akan ditanam, sehingga total yang akan ditanam pasca panen ini luasannya 50 hektar, dan ini tentunya menjadi bagian yang akan terus kita kontrol dan kita evaluasi. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri beserta jajaran yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, Pak Dirut Bulog, dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolri. Hari ini saya diundang, kami mewakili Komisi 4 untuk panen bersama, panen jagung bersama di daerah Bekasi ini. Dan tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan atas nama pribadi, atas nama Ketua Komisi, dan atas nama Komisi 4 menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah berhasil swasembada pangan, dalam hal ini swasembada beras dan jagung yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden bahwa kita sudah berhasil untuk swasembada terutama jagung dan beras. Dan untuk jagung sendiri produksi sudah mencapai tahun 2025 kemarin produksi 16,11 juta ton, konsumsinya 15,60 juta ton, sehingga ada kelebihan, ada surplus hampir setengah juta ton. Dan dengan demikian kita sudah bisa disebut kita sudah swasembada jagung, dan saya harap ini bisa ditingkatkan lagi, dipertahankan, ditingkatkan lagi agar tahun 2026 ini kita bisa ekspor jagung. Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan sekali lagi saya apresiasi karena target yang tadinya 4 tahun bisa dicapai dalam 1 tahun lebih dikit. Selamat. Dan juga saya mengapresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia karena dari produksi 16,11 juta ton itu 3,5 juta ton adalah hasil dari teman-teman kita diproduksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Artinya 20% produksi nasional dihasilkan dari hasil kerja keras teman-teman kita di Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Kapolri yang sudah membantu mempercepat
swasembada ini. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini semuanya kita gotong royong rame-rame agar kita tidak ada lagi import-import dan kita swasembada. Sekarang baru swasembada beras dan jagung. Ke depan mudah-mudahan bisa swasembada kedelai, bisa swasembada gula, bisa swasembada garam dan semuanya, bawang putih utamanya, kita tidak perlu lagi import-import. Demikian, terima kasih. Mentan, kayaknya penting nih. Penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua yang saya hormati, saya banggakan beliau mensupport penuh sehingga swasembada kita capai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu hanya 1 tahun dari target Bapak Presiden 4 tahun. Ini tidak lepas dari support penuh oleh Ibu Ketua Komisi 4. Kedua, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolri telah berkontribusi besar sektor pertanian. Kami mewakili petani, mewakili pemerintah, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah kerja keras yang luar biasa. Dan Bapak Presiden mengapresiasi langsung kepada Ibu Ketua Komisi 4 dan Pak Kapolri. Ini langkah yang paling baik untuk preventif kejahatan. Kenapa? Karena dengan meningkatnya produksi, yang pertama meningkatkan pendapatan petani, kemudian menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan pada gilirannya adalah mencegah kejahatan. Karena kalau orang miskin biasanya itu mendekati kekufuran, bahkan kejahatan. Biasanya terjadi kejahatan. Nah, ini adalah langkah luar biasa preventif untuk mencegah semua yang saya sampaikan tadi, kejahatan dan kriminalitas di lapangan. Terima kasih Pak Kapolri. Atas nama petani seluruh Indonesia, ada 160 juta petani Indonesia yang mengucapkan terima kasih. Bu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari kemarin sudah jagung dan beras. Dari kemarin sudah disampaikan. Tidak ada impor jagung khusus pakan. Bahkan kita sudah ekspor. Ekspor di Kalimantan Barat ke Malaysia. Juga